keramaian maupun tempat-tempat ibadah, agar kita dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apapun dalam pelaksanaan ibadah Natal ataupun malam pergantian tahun. Meningkatkan kesiapsiagaan ekstra untuk pengamanan Natal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026, 261 personel gabungan lintas sektor apel operasi Lilin Mansinam 2025, Jumat kemarin 19 Desember 2025. Apel gabungan ini dipimpin langsung Kapolres Fakfak AKBP Hendriana di lapangan apel Polres Fakfak Papua Barat pemirsa. Apel gelar pasukan dilakukan bertujuan untuk pengecekan akhir personel, kemudian kesiapan segala sarana prasarana, termasuk pengamanan Nataru agar berjalan optimal. Informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami, wartawan Tribun Papua Barat, rekan Aldi Bimantara. Rekan Aldi, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Iya baik rekan Justina di studio dan juga Tribuners dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran live update dapat kami informasikan dari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dalam menyongsong momentum Hari Raya Natal 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari 2026 atau Nataru. Kepolisian Resor Polres Fakfak Papua Barat melaksanakan apel operasi Lilin Mansinam 2025. Ini merupakan apel gabungan yang diikuti oleh sejumlah personil ataupun petugas lintas sektor di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat menyongsong momen Nataru. Justina dan juga Tribuners dari pantauan kami awak media tribunpapuabarat.com pada Jumat kemarin 19 Desember 2025, apel gabungan tersebut dipimpin langsung Kapolres Fakfak Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Hendriana di lapangan apel Polres Fakfak Papua Barat. Justina dan juga pemirsa, dalam arahannya AKBP Hendriana membacakan amanat langsung dari Kapolri dalam kesempatan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Lilin Mansinam 2025, disampaikannya harapan untuk semua personil ataupun petugas yang bertugas telah siap dan sarana prasarana juga siap untuk mengantisipasi sekecil apapun letupan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 mendatang. Justina dan juga Tribuners, dibacakan AKBP Hendriana dalam giat apel gelar pasukan ini dilakukan bertujuan untuk pengecekan akhir personil, kesiapan segala sarana prasarana termasuk pengamanan Nataru berjalan optimal. Dan untuk tahun 2025 ini memang ada atensi khusus terkait juga dengan peringatan dari BMKG nasional yang kemudian memprediksikan ini ada 3 siklon yang nantinya berpotensi terjadi di wilayah Indonesia, kemudian tentunya antisipasi musim hujan, serta mobilitas yang tinggi menjelang Hari Raya Natal dan juga malam kunci tahun begitu. Justina dan juga pemirsa, untuk itu tahun ini memang para personil yang bertugas nantinya tentunya diharapkan ataupun dituntut kesiapsiagaan ekstra untuk proses pengamanan demi kelancaran momen Nataru itu sendiri. Justina dan juga pemirsa, dalam kesempatan itu AKBP Hendriana membacakan amanat Kapolri di mana poinnya juga menekankan pada momentum Natal 25 Desember tentunya dimanfaatkan masyarakat untuk ibadah dan berkumpul termasuk liburan sehingga mobilitas tentunya akan meningkat di mana dalam laporan peningkatan mobilitas orang diproyeksikan secara nasional ada 119 juta orang dan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 8,83 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Dikatakannya pula melalui sambutan ada tiga siklon, maksud saya siklon BMKG yang tentunya ini berpotensi memicu angin kencang, gelombang tinggi hingga beriringan dengan potensi curah hujan tinggi sehingga tentunya menuntut kewaspadaan ataupun kesiapsiagaan dari para personil tentunya untuk membantu dalam proses mengamankan masyarakat sendiri. Justina dan juga pemirsa,
untuk diketahui, pemberlakuan operasi Lilin Mansinam 2025 di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat ini dimulai selama 14 hari terhitung mulai tanggal 20 Desember hingga 2 Januari 2026 mendatang. Pihaknya juga menyampaikan nantinya akan didirikan pos-pos Nataru yang juga tentunya berfungsi dalam hal pelayanan bagi masyarakat khususnya para pemudik baik itu yang melalui pelabuhan maupun bandara, termasuk juga ini dilakukan pemetaan tingkat ataupun kerawanan wilayah, kerawanan bencana begitu. Justina dan juga pemirsa, untuk informasi 261 personil gabungan ini juga terdiri dari berbagai sektor terkait, mulai dari institusi Polri, kemudian TNI, dan juga ada dari BPBD hingga Satpol PP. Justina, demikian laporan singkat jurnalis Tribun papuabarat.com. Aldi Bimantara langsung dari Fakfak Papua Barat, kembali ke Justina di studio. Untuk itu, kedepankan deteksi dini dan preventif strike untuk mencegah pelaku teror melancarkan aksinya, serta lakukan penjagaan ketat pada pusat-pusat keramaian maupun tempat-tempat ibadah, agar kita dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apapun dalam pelaksanaan ibadah Natal ataupun malam perjanjian Natal. Berkaitan dengan kejahatan konvensional, lakukan pemetaan dan patroli rutin dengan melibatkan Papua Bangsa, utamanya pada jam dan lokasi rawan. Selain itu, fasilitas penitipan kendaraan masyarakat pada kantor-kantor kepolisian guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berpergian dalam waktu lama. Selain itu, terkait potensi bencana alam, diperlukan kesiapsiagaan yang menyeluruh melalui penyiapan tim tanggap bencana serta sarana dan prasarana pendukung. Lakukan antisipasi terhadap potensi longsor dan banjir, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, jalur alternatif, dan akses menuju kawasan objek vital. Pada jalur-jalur rawan tersebut, posko terpadu harus disiagakan dan dilengkapi perlengkapan SAR yang memadai guna mendukung respon cepat dan penanganan darurat. Pada saat yang sama, terus lakukan monitoring terhadap ketahanan dan ketersediaan pangan serta BBM. Pastikan harga, distribusi, dan ketersediaannya terjaga secara stabil. Serta lakukan penjagaan ketat pada pusat-pusat keramaian maupun tempat-tempat ibadah, agar kita dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apapun dalam pelaksanaan ibadah Natal ataupun malam perjanjian Natal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.